Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GT inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GT inisiatif psikosomatis dengan topik keluhan asam lambung terjawab di sini. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah keluhan asam lambung ya. Terjawab di sini. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan topik ini yaitu keluhan asam lambung terjawab di sini. Ini juga sebagai jawaban ya atas beberapa pertanyaan subscriber setia ya, yang kebetulan belum sempat saya jawab dalam kolom-kolom komentar ya, karena kesibukan. Nah, maka dari itu saya sempatkan ya, ini sedang ada waktu senggang setelah kita melakukan kegiatan tentunya ya. Nah, ini saya ingin sharingkan, ingin menjawab pada pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya, khususnya yang sebenarnya sering kita alami dan itu menurut saya cukup berarti. Nah, maka dari itu saya jawab pada kesempatan kali ini. Ini sudah saya lihat beberapa pertanyaan yang cukup mewakili ya. Nah, langsung saja ya, supaya kita lebih cepat ya, dan tolong ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih baik ya, bahkan menjadi sembuh total. Nah, untuk itu kita langsung saja kepada pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama ini keluhan yang disampaikan oleh yang punya akun Rahma ya, punya akun Rahma, yaitu bagaimana solusi menaikkan berat badan Pak ya. Nah, ini sebenarnya rata-rata kita juga mengalami ya, cuma fasenya kadang berbeda-beda, sehingga ada yang mungkin sudah melewati fase ini ya, tetapi ada yang masih dalam fase ini ya, atau ada yang belum mengalami fase ini ya. Tetapi saya yakin ketika kita mengalami gangguan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis, pasti mengalami fase ini, yaitu berat badan menurun. Nah, ketika berat badan menurun biasanya akan menimbulkan kecemasan kita ya, karena kita menjadi sedikit ada rasa takut ya, kita semakin kurus, kita semakin pucat ya, kemudian berat badan menurun drastis ya. Nah, ini memang juga harus diatasi, karena kalau tidak segera diatasi, kadang yaitu kita menjadi tambah cemas, tambah takut ya, akhirnya pikiran menjadi bertambah negatif. Nah, disitulah psikosomatik itu semakin menjadi ya. Nah, untuk itu maka ini penting ya untuk bagaimana cara solusi menaikkan berat badan. Nah, teman-teman semua, jadi kenapa berat badan menurun ya? Karena ini perlu disadari juga ya. Nah, berat badan menurun itu biasanya yang pertama disebabkan dari faktor
makanan ya, faktor makanan yang kadang kita itu tidak bisa makan yang normal atau full ya, porsinya itu tidak normal, tetapi ketika kita sering katakanlah dengan porsi kecil ya, apalagi yang kita yang masih mantang ya, mantang itu kan biasanya makan itu menjadi kurang bergairah lah, apalagi makannya itu terus. Nah akhirnya kita menjadi agak bosan. Nah ujung-ujungnya kita menjadi kurang nutrisi. Nah ketika kurang nutrisi ya sudah, respon tubuh itu biasanya menjadi semakin kurus ya, menjadi semakin kurus, akhirnya ya sama, berat badan menjadi menurun. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kenapa berat badan menurun itu juga sering disebabkan dari faktor psikis ya. Ketika psikis kita masih istilahnya mengalami kecemasan yang tinggi ya, kecemasan yang berlebih atau anxiety disorder ya, itu yang namanya kecemasan ya, itu memakan energi yang cukup tinggi teman-teman, sehingga ketika kita walaupun sudah makan ya, begitu cemas itu datang rasanya itu lemes ya, rasanya lemes ya, itu karena energi yang ada di dalam diri kita yang sumbernya adalah nutrisi atau makanan itu terserap habis ya oleh kecemasan yang memuncak. Nah itu, nah maka dari itu ya tidak mungkin kita akan menjadi gemuk ya, atau otomatis itu sama saja menurunkan berat badan kita. Jadi faktor yang kedua selain dari makanan yaitu tentang kecemasan. Ketika kecemasan kita masih tinggi itu secara umum lah rata-rata kita itu pasti kurus, itu seperti itu. Nah belum lagi karena kita mengalami gangguan psikosomatik, ketika pikiran-pikiran kita belum terkendali, pikiran kita masih seringnya negatif. Nah itu juga sama ya, sama saja membuat kita menjadi sering tegang ya, tegang secara pikiran, sehingga direspon oleh lambung menjadi tidak normal. Contohnya kita menjadi sering merasa ada sensasi di seputar lambung yang mungkin kembung, yang begah, yang sembelit. Nah ujung-ujungnya pencernaan itu menjadi tidak normal juga. Nah akhirnya hasil daripada pencernaan itu juga tidak bisa maksimal. Nah ketika nutrisi yang dihasilkan dari pencernaan tidak maksimal ya sama, kita ujung-ujungnya menjadi kurus teman-teman, atau berat badan menurun. Nah sekarang yang lebih penting lagi adalah bagaimana solusinya ya. Nah solusinya berarti ya, yang pertama ketika kita masih kurang nutrisi berarti itu harus dipenuhi dulu teman-teman. Jadi nutrisi cukup, contohnya kita harus sedikit memaksa ya, makan minum yang cukup. Usahakan itu mendekati normal. Syukur bisa katakanlah normal sekalian. Itu pasti nanti berat badan juga akan berangsur membaik ya. Dan usahakan kalau kita masih banyak mantang itu juga ujung-ujungnya kurus juga. Nah maka dari itu mulai saat ini ketika kita ingin berat badannya meningkat, otomatis kita harus berhenti mantang ya. Jadi makanan pantangan itu jangan selalu menjadi pantangan, tetapi cukup dikendalikan saja. Nah dengan seperti itu maka nutrisi akan lebih banyak kita serap ya, akan lebih istilahnya tercukupi. Nah akhirnya nanti juga pengaruhnya di berat badan itu akan meningkat. Nah itu yang pertama itu. Jadi cukupi nutrisi ya, dengan cara kita merubah pola makan kita menjadi lebih baik ya, dalam artian kalau bisa itu usahakan menjadi normal-normal saja, itu seperti itu. Nah termasuk yang bisa istilahnya membuat kita menjadi cepat meningkat berat badannya ya, kalau dari faktor makanan itu juga termasuk ketika kita sering ngemil ya, sering ngemil dan minum itu usahakan agak manis ya, agak manis itu. Jadi misalkan teh ya, teh manis contohnya seperti ini gitu. Nah itu biasanya akan lebih cepat mengangkat ini berat badan kita, itu dari faktor makanan. Nah kemudian dari faktor yang lain juga akan membantu kita menjadi
menjadi cepat naik berat badannya ya, tubuh kita menjadi energik, itu juga dibantu dengan sedikit olahraga teman-teman. Olahraga yang ringan lah, contohnya kita rajin melakukan jalan kaki ya, itu juga akan membantu kita ya, karena dengan olahraga sirkulasi di dalam tubuh kita menjadi lancar, termasuk sirkulasi metabolisme pencernaan, peredaran darah, peredaran oksigen ya. Nah, akhirnya kita menjadi kelihatan lebih segar ya, lebih segar, dan itu juga akan memicu berat badan kita menjadi naik ya. Itu hal yang kedua ya. Jadi penting untuk lakukan olahraga walaupun hanya olahraga ringan, itu seperti itu. Nah, kemudian selain itu, karena sering kita ini berat badan menurun disebabkan dari faktor psikis, yaitu contohnya kecemasan ya. Nah, itu yang harus kita atasi juga ya. Kalau kita masih selalu cemas ya, otomatis ya berat badan kita itu belum bisa naik ya, itu seperti itu. Nah, maka dari itu ini penting ya. Nah, kita harus bisa sedikit demi sedikit merubah diri bagaimana mengatasi kecemasan supaya kita itu menjadi merasakan istilahnya ada percaya diri lah. Percaya diri, kita tidak takut lagi ya, pokoknya normal usahakan perasaan kita. Nah, itu ada tip khususnya bagaimana mengatasi rasa cemas dan rasa takut ya. Itu sudah saya upload di video kemarin ya, video yang lalu. Nah, itu silahkan ditonton saja karena penjelasannya cukup agak panjang ya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu juga akan membuat berat badan kita menjadi meningkat. Kemudian yang terakhir masih hubungannya faktor psikis, itu juga ketika pikiran-pikiran kita masih negatif ya, karena kita mengalami psikosomatis, itu kadang respon tubuh juga menjadi memunculkan beberapa sensasi. Nah, ujung-ujungnya ya kita menjadi berat badan menurun juga, karena dengan adanya sensasi itu otomatis akan mempengaruhi mental kita juga turun, kemudian kadang mempengaruhi makan kita juga menjadi tidak selera, itu seperti itu. Nah, maka rubahlah dari pikiran negatif itu, berusaha positive thinking ya. Jadi kita berpikir positif saja, karena dengan kita berpikir positif, nah itu nanti ya itu akan semuanya menjadi baik-baik saja, termasuk respon tubuh ya, yang ketika kita mengalami psikosomatik itu kita berpikir negatif, respon tubuhnya menjadi sakit atau muncul sensasi. Tetapi ketika kita berpikirnya positif, maka respon tubuh akan normal atau menjadi baik-baik saja. Nah, itu maka usahakan ya, nah itu kita harus selalu belajar berpikir positif. Nah, caranya yang paling mudah itu awali saja selalu dengan rasa syukur. Ketika kita menghadapi sesuatu, ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita mau menganalisa sesuatu ya, itu awali dengan syukur. Ketika sudah diawali dengan rasa syukur, nanti kita akan menemukan hikmahnya. Nah, disitulah yang membuat kita menjadi positif. Nah, itu juga disadari saja, dan itu juga tinggal dipraktekkan lah sebenarnya seperti itu ya. Termasuk ini juga ada juga ya istilahnya di video-video saya yang lalu ya, yang khusus membahas masalah merubah pikiran negatif menjadi positif. Nah, itu bisa ditonton juga teman-teman. Makanya saya sering ngomong ya, sebaiknya tonton video-video saya yang lain karena memang saling melengkapi, saling berhubungan. Nah, ini fungsinya di sini teman-teman ya. Jadi kita jangan membatasi sharing ya, membatasi informasi-informasi yang positif. Semakin kita kaya dengan referensi, itu akan semakin mudah kita untuk terlepas dari jeratan gangguan ini. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini yang pertama ya, untuk menaikkan berat badan ternyata kompleks juga permasalahannya. Nah, itu ketika kita sudah bisa mengaplikasikan itu, insya Allah ya teman-teman, dalam waktu dekat itu berat badan akan berubah dan akhirnya naik ke posisi semula, itu seperti itu. Itu seperti yang
saya alami juga seperti itu. Tapi itu juga jangan langsung istilahnya berharap secepatnya, ya itu semuanya butuh proses, tetapi yang penting ada progres. Nah itu indikasinya seperti itu. Kalau walaupun sedikit tapi ada peningkatan, itu berhasil teman-teman ya. Nah itu lanjutkan saja seperti itu. Insya Allah nanti berat badan akan cepat baik. Nah itu ya untuk saudara Rahma ya. Nah kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Yasmiati ya. Yasmiati yang menanyakan berapa lama telinga berdenging akan hilang Pak ya. Jadi kita memang sering merasakan telinga berdenging ya. Nah telinga berdenging itu faktornya juga ada fisik, ada juga psikis teman-teman ya. Nah ini juga perlu disadari, kita sering ya katakanlah begitu kita makan ya makanan yang mungkin tidak cocok, membuat kita berdebar-debar ya, membuat kita menjadi tegang ya, membuat kita kadang menjadi tidak nyaman. Nah itu pun telinga menjadi berdenging. Artinya telinga berdenging itu bisa tergantung dari nutrisi yang kita makan juga. Nah biasanya itu pada saat ada ledakan yang tiba-tiba ya, contohnya kita makan katakanlah terlalu pedas ya, terlalu pedas akhirnya membuat kita menjadi berdebar-debar ya, kadang perut juga menjadi kembung, perih. Nah itu telinga juga akan berdenging karena itu saling terkait, saling merespon, itu seperti itu ya. Maka bagaimana caranya ya supaya tubuh kita itu nyaman. Kalau tubuh kita nyaman ya, kita rileks ya, otot-otot tidak tegang, itu biasanya berdenging itu juga akan menghilang. Itu seperti itu. Jadi itu secara fisiknya ya. Kemudian secara psikisnya, yaitu ketika perasaan kita kecemasannya tinggi, ketakutannya tinggi, kemarahannya tinggi, itu pun telinga akan berdenging. Ya itu seperti itu. Karena sebagai respon tubuh ya, respon tubuh kalau sedang tidak baik-baik saja ya seperti itu, termasuk ketika pikiran tegang itu juga telinga menjadi berdenging. Nah makanya solusinya bagaimana? Relaksasi ya, lakukan relaksasi. Nah relaksasi yang paling mudah itu yang bisa langsung istilahnya kita rasakan itu dengan teknik pernafasan teman-teman. Jadi lakukan pernafasan yang lambat ya dan mendalam ya. Contohnya ketika kita sedang berdebar-debar, jantung berdetak kencang karena kita habis marah-marah misalkan ya, ini susah untuk merilekkan. Nah satu-satunya jalan yang bisa mengintervensi adalah nafas ya. Nah kalau nafasnya kita lambatkan, kita menjadi rileks. Nah ketika kita rileks ya sudah, akhirnya telinga berdenging juga akan menghilang karena sering dipicu dari ketegangan emosi, ketegangan pikiran, itu menjadi telinga berdenging. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Jadi relaksasi lah, itu penting sekali, itu seperti itu. Nah ini pertanyaan yang kedua ya, saya kira cukup bisa dipahami ya, itu seperti itu. Kemudian yang pertanyaan ketiga ya, ini agak panjang juga ya, ini dari Fatiara ya. Fatiara ini kambuh lagi ya ceritanya seperti itu. Nah kemudian dia mengeluhkan ya, pola makan sudah baik ya, hasil cek medis secara fisik ya itu juga baik-baik saja. Jadi contohnya organ-organ tubuh dicek secara medis ya, mungkin di lab ya, itu baik-baik saja. Jadi orang sehat itu seperti itu. Tapi yang namanya rasa ya, seperti sensasi itu masih luar biasa, masih merasakan tubuh tidak nyaman. Nah ini tolong penjelasan dan solusinya Pak Gito. Nah ini juga pernah saya alami ya. Jadi kasusnya seperti itu ya. Jadi memang kadang kita seperti itu ya, kita secara fisik contohnya pola makan kita sudah atur sebaik mungkin, pilihan makan sudah sebaik mungkin, kemudian waktu makan berusaha tepat waktu, tidak terlambat ya. Nah kemudian setelah kita cek medis ya, itu dinyatakan bahwa organ-organ tubuh kita baik-baik saja. Ini itu
persis saya pernah mengalami seperti itu. Tetapi yang luar biasa itu selalu muncul sensasi yang kadang kita masih keliengan lah, masih sempoyongan lah, masih merasakan lemes ya, masih tidak percaya diri, tidak punya keberanian. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, ketika seperti itu ya, ini bisa dipastikan bahwa sebenarnya faktor yang utama ini adalah dari faktor psikis ya. Jadi kalau dari faktor fisik itu saya kira sudah baik-baik saja. Jadi secara fisik kita sebenarnya sudah orang sehat ketika fenomenanya itu seperti itu ya. Nah itu maka yang kita fokuskan ini adalah faktor psikis. Nah faktor psikis itu sering memang ada hal-hal yang belum kita rilis ya. Artinya hal-hal itu masih menjadi pendaman-pendaman emosi. Nah, sensasi muncul itu karena adanya pendaman-pendaman emosi yang belum kita rilis atau belum kita selesaikan, belum kita pecahkan, belum kita cari jalan keluarnya. Nah, ketika itu kita bisa merilisnya ya kita pasti akan baik-baik saja, baik-baik secara psikis ya, secara mentalnya. Nah akhirnya sensasi itu akan lebih nyaman dan kita baru sembuh di situ ya. Nah itu kita harus paham juga ya, hal-hal apa sih yang sering membuat istilahnya menjadi pendaman emosi ya. Nah yang sering menjadi pendaman emosi itu secara garis besar itu sebenarnya ada 3 hal sumbernya ya. Bisa sumbernya dari masalah harta ya, yang kedua bisa dari masalah tahta ya, dan yang ketiga bisa dari masalah cinta ya. Tinggal kita ini aja ya, maksudnya kita ingat-ingat ya. Itu yang menemukan dirinya sendiri soalnya ya. Itu kalau memang itu yang terjadi ya sudah, itu selesaikan, itu rilis saja. Contohnya yang berhubungan dengan masalah harta ya, yaitu tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan faktor ekonomi kita ya. Itu biasanya kan setiap orang punya permasalahan yang hubungannya dengan itu ya, atau kita punya kasus-kasus yang berhubungan dengan itu. Nah itu yang harus kita selesaikan. Nah kalau kita menyelesaikan itu susah ya, itu sebenarnya jalan terakhir kita pasrah ya, kita terima masalah itu dengan ikhlas, dan selebihnya kemudian kita pasrahkan kepada yang Maha Kuasa. Nah ketika seperti itu ya sebenarnya kita sudah plong, yaitu seperti itu ya. Tetapi kalau kita masalah itu berhubungan dengan orang lain, nah itu memang harus kita komunikasikan, kita selesaikan, kita maafkan, kita ikhlaskan. Itu seperti itu teman-teman. Jadi memang prosesnya kadang panjang, itu seperti itu. Tetapi kalau kita memang berniat untuk menyelesaikan hal itu pasti bisa, karena kuncinya itu ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Maka lakukan saja apa yang bisa kita lakukan, tetapi lepaskan saja yang menjadi kendali orang lain. Itu seperti itu. Jadi di sini kita harus bisa memanfaatkan prinsip stoikisme. Jadi kendalikan apa yang bisa kita kendalikan ya, dan lepaskan yang tidak bisa kita kendalikan. Nah kalau paham itu sebenarnya akan lebih cepat ya untuk merilis hal itu. Nah bisa juga itu kan yang masalah berhubungan dengan harta ya. Kemudian yang berhubungan dengan tahta itu biasanya juga ada juga ya, ketika kita berhubungan dengan tahta dalam arti luas lah. Kita itu sebenarnya secara status sosial kan kadang punya keinginan untuk mungkin lebih dihargai, kemudian mungkin lebih diakui ya. Kita ingin untuk diterima, kadang kita ingin punya status sosial yang lebih. Nah itu ya. Nah ketika hal-hal seperti itu tetapi tidak menjadi kesampaian, nah itu kadang menimbulkan masalah juga, seolah-olah kita itu tidak menerima. Nah akhirnya menjadi pendaman emosi. Maka solusinya ya syukuri aja secara istilahnya
status sosial, ya secara mungkin kedudukan, ya itu semuanya anggap saja sebagai rezeki. Jadi rezeki apa yang diberikan kepada kita, ya dilihat dari tahta, ya. Nah itu yang terbaik sebenarnya, ya sudah kita syukuri, kita terima dengan tulus, ikhlas, ya. Nah itu akhirnya nanti akan baik-baik teman-teman. Jadi kalau kita misalkan masih ada sedikit rasa emosi, marah, ya sudahlah kita maafkan, ya. Kalau kita misalkan ada rasa dendam, ya sudah kita maafkan. Itu caranya seperti itu. Jadi intinya kita menerima lah. Jadi rahasianya kalau sudah kita terima, sebenarnya semua problemnya itu akan lewat, ya. Tetapi kalau kita masih berusaha mungkin melawan, ya mungkin mempertahankan, nah disitulah yang akan menjadi agak lama. Nah ketika itu agak lama, ya sudah muncul di dalam diri kita menjadi pendaman emosi, akhirnya memunculkan menjadi sensasi itu sepertinya tidak pernah reda, itu seperti itu. Nah itu intinya itu. Jadi kita harus belajar menerima apa adanya, bahkan pasrah dengan tulus dan ikhlas. Itu sebenarnya itu teman-teman, tinggal dipraktekkan saja dan saya yakin pasti bisa, yaitu seperti itu. Nah kemudian yang sering memicu psikis kita menjadi tidak nyaman, ya menjadi pendaman emosi, itu ada kadang dari faktor cinta, ya. Nah cinta yang saya maksud di sini adalah hubungan baik, ya hubungan baik dengan semuanya, ya dengan semuanya. Mungkin mulai dari lingkungan terdekat, mungkin dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, ya dengan kolega, dengan masyarakat secara luas yang sering berhubungan dengan kita. Nah ketika kita dalam hal yang tidak harmonis, ya tentu saja akan menjadi pendaman emosi juga, ya. Maka dari itu, nah itu juga harus dikelirkan, ya harus dikelirkan. Nah kita berusaha menjalin hubungan yang harmonis, nah akhirnya pendaman emosi itu akan terlepas. Ketika terlepas, kita dalam kondisi yang netral, ya sudah kita akan baik-baik saja, dan akhirnya kita terlepas dari hal-hal yang menyebabkan kenapa sensasi itu masih selalu muncul, kita masih selalu merasa tidak nyaman. Itu seperti itu teman-teman. Jadi memang ya disinilah, ya intinya bagaimana kita mau sembuh kalau kita tidak merubah diri, itu ya susah, ya. Tetapi dengan kita merubah diri, ya itu pasti, ya. Jadi pokoknya kesembuhan itu diawali dengan perubahan, entah itu perubahan secara fisik, entah itu perubahan secara psikis atau mental, ya perubahan secara pola pikir, ya perubahan secara perilaku. Nah itu semuanya itu yang menentukan, ya. Nah itu, maka dari itu ya silakan saja. Saya yakin teman-teman itu pasti kok, pasti bisa, dan pada akhirnya juga pasti sembuh, ya. Cuma ini permasalahan proses saja, yang ada yang cepat, ada yang lambat. Maka optimis saja lah, pasti teman-teman semua akan segera disembuhkan. Yang penting kita sudah menemukan tipsnya dan siap menjalani itu, ya. Nah itu pertanyaan yang ketiga. Nah kemudian yang terakhir, ya ini yang keempat, ini dari Ahmad Mukhrodin, ya Ahmad Mukhrodin, ya. Nah ini Pak Sugito, apa kaki terasa pegel-pegel itu sensasi asam lambung juga? Nah ini jawabnya bisa ya, bisa tidak, ya bisa ya, bisa tidak. Bisa tidak kalau pegel-pegelnya itu mungkin ada faktor yang lain. Faktor yang lain contohnya mungkin kita habis keseleo, atau mungkin kita habis kecapean karena olahraga berlebihan misalkan. Nah itu bisa juga membuat kita pegel-pegel. Nah tetapi pegel-pegel ini dari asam lambung ya bisa juga, tetapi maksudnya bukan asam lambung secara langsung, ya, tetapi ketika asam lambung itu sudah menimbulkan GERD, menimbulkan anxiety, ya, dan menimbulkan psikosomatis. Contohnya pada saat kita mengalami psikosomatis, pada saat pikiran kita tegang saja, ya, maka otot-otot juga akan tegang. Nah otot-otot tegang yaitu kalau katakanlah di kaki, jadinya kakinya rasanya pegel. Itu sebenarnya dari akibat psikosomatis kita yang pikiran kita masih tegang. Nah itu seperti itu. Maka yang lebih penting solusinya itu bagaimana. Nah solusinya ya kita memang harus
secara fisik ya, katakanlah kita juga menjaga gerak tubuh yang baik, tetapi cukuplah gerak tubuh cukup tetapi tidak berlebihan ya. Nah, akhirnya membuat katakanlah peredaran darah lancar sehingga tidak muncul lagi rasa-rasa pegel. Rasa pegel itu juga bisa dipicu karena peredaran darah yang tidak lancar ya. Apalagi ada yang istilahnya agak menggumpal, itu pasti pegel sekali, itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu rajin termasuk rajin olahraga ringan, contohnya jalan kaki ya. Walaupun juga ada tip-tip yang lain ya yang sudah pernah saya sampaikan di video-video saya yang lalu. Nah, itu mungkin juga bisa ditonton kembali untuk secara luasnya, itu seperti itu. Nah, selain itu pegel-pegel itu bisa dipicu dari ketegangan pikiran. Nah, ketika faktornya dari ketegangan pikiran ya memang kita harus merilekkan pikiran itu, yaitu dengan jalan misalkan dengan meditasi ya, dengan afirmasi, kemudian mungkin dengan tip-tip yang lain ya, itu pun bisa ya. Jadi banyak hal ya, termasuk dengan olah nafas itu juga akan membuat tubuh kita menjadi rileks. Nah, kalau teman-teman rajin melakukan semuanya itu pasti ya kita akan semakin nyaman lah, itu seperti itu. Jadi prosesnya memang gangguan asam lambung, GTNC itu psikosomatis ya, itu membuat kita untuk istilahnya mengenali diri ya, mengenali diri secara menyeluruh ya atau holistik dan mendalam. Nah, setelah itu kita paham, kemudian kita sikapi ya, kita lakukan mungkin perubahan-perubahan, ya sudah, kita akhirnya menjadi membaik dan akhirnya kita menjadi sembuh, bahkan sembuh total, yaitu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.